Tahun 1997, Taiwan diguncang peristiwa yang bikin semua orang syok. Seorang anak bernama Pai Xiaoyan diculik. Kasus ini menjadi perhatian publik karena Xiaoyan adalah anak dari seorang aktris dan penyanyi yang terkenal bernama Pai Bingbing. Bayangin, anak satu-satunya tiba-tiba hilang sepulang sekolah. Dan itu jadi hari terakhir ngelihat dia dalam keadaan hidup. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kronologisnya? Gue Joy, selamat datang di Usut Punya Usut. Pai Xiaoyan merupakan anak tunggal dari pasangan aktris dan penyanyi terkenal bernama Pai Bingbing dan penulis komik Jepang bernama Ikki Kajiwara. Pai Bingbing sangat berbakat. Dia merupakan juara dalam kontes menyanyi yang digelar di Taiwan Television pada tahun 1973. Setelah itu, tahun 1975, dia pindah ke Jepang untuk berkarir. Di sana dia bertemu dengan Ikki Kajiwara dan menikah setelah menjalani hubungan. Pasangan ini dianugerahi putri tunggal mereka bernama Pai Xiaoyan pada tahun 1980. Satu tahun berikutnya, pernikahan mereka bubar karena beberapa hal. Dari kabar yang beredar, perpisahan ini katanya terjadi setelah Kajiwara melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan. Setelah berpisah, Pai Bingbing balik lagi ke Taiwan dan menjadi single mother yang membesarkan Pai Xiaoyan. Kasus penculikan ini kemudian terjadi pada tanggal 14 April 1997. Saat itu, Pai Xiaoyan sudah sekolah dan usianya sudah menginjak 16 tahun. Hari itu, dia ngejalanin rutinitas kayak biasa. Dia bangun, mandi, dan berangkat ke sekolah. Semua kelihatan normal, gak ada yang istimewa atau berbeda dengan hari yang lain. Tapi siapa sangka, ternyata itu hari terakhir Pai Xiaoyan berangkat ke sekolah dan gak pernah balik ke rumah dengan kondisi seperti sebelumnya. Pai Xiaoyan dikabarkan diculik pada hari itu saat sedang dalam perjalanannya menuju ke sekolahnya, Hingwu High School di distrik Linkou, New Taipei, Taiwan. Kabar penculikan itu belum sampai ke rumah. Orang-orang juga belum pada tahu kalau Pai Xiaoyan diculik. Sore harinya ada sebuah surat melalui pos. Surat itu kemudian dibuka oleh Pai Bingbing. Di dalamnya ada permintaan tebusan karena Pai Xiaoyan diculik. Mereka minta uang tebusan sebesar $5 juta ke Pai Bingbing agar anaknya bisa bebas. Buat ngeyakinin aksinya, para penculik juga masukin foto Pai Xiaoyan yang terikat. Dan bukan cuma itu, di dalamnya juga ada potongan jari. Orang tuanya lalu panik pas ngebaca dan ngelihat surat dari para penculik. Ada artikel yang nyebut kalau Pai Bingbing nyoba buat menuhin uang tebusan itu. Akhirnya, dia juga lapor polisi buat nangkep para penculik anaknya. Kasus ini awalnya tidak diinfokan ke media karena khawatir penculiknya akan nekat melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Tapi kasus ini justru meledak di media Taiwan pada 23 April 1997. Publik kemudian ikut tegang nunggu kabar terbaru. Setiap headline kayak drama, tapi ini nyata. Hal ini dikhawatirkan bisa bikin posisi Pai Xiaoyan yang lagi di tangan para penculik makin bahaya. Di sisi lain, polisi terus berusaha buat cari tahu lokasi Pai Xiaoyan dan para penculik. Tetapi tetap, polisi terus jaga jarak karena takut kalau mereka muncul justru membahayakan Pai Xiaoyan. Penculik main kucing-kucingan sama polisi. Mereka bahkan sempat berulang kali ngubah tempat pertemuan untuk menyerahkan tebusan. Bilang lokasi di satu tempat, lalu pindah lagi ke tempat lain. Total ada 20 lokasi yang jadi tempat pertemuan, tapi tidak ada satu pun yang didatangi para penculik itu. 孩子都是妈妈的心肝肉，没有任何一个孩子可以遭到这样子的一个遭。
Dalam negosiasi dengan keluarga, penculik nyoba ngiyakinin kalau Pai Xiaoyan masih dalam keadaan hidup. Ternyata itu semua bohong atau tipuan para penculik. Pada tanggal 25 April 1997, jasad Pai Xiaoyan ditemukan di saluran air di Taishan, Taipei County. Tubuhnya diikat dan diberi pemberat. Dari hasil pemeriksaan tubuh Pai Xiaoyan diperkirakan dia sudah meninggal 10 hari yang lalu, atau 1 hari setelah dia dinyatakan telah diculik. Semua skenario permintaan tebusan itu juga ternyata cuma penipuan. Penculik sadis itu ternyata juga bukan cuma minta tebusan, tapi juga menghilangkan nyawa Pai Xiaoyan. Hal ini tentu bikin banyak orang bersedih. Bahkan sempat ada yang protes yang minta supaya jasad Pai Xiaoyan tidak lagi disebarkan. Polisi akhirnya berhasil identifikasi pelaku utama dari penculikan dan penghilangan nyawa Pai Xiaoyan. Mereka ada 3 orang, yaitu Chen Qinxing, Lin Chunsheng, dan Cao Tianmin. 3 orang itu jadi buronan yang paling dicari di Taiwan. Polisi dari berbagai lokasi bergerak untuk menemukan ketiga orang tersebut. Beberapa bulan setelah peristiwa penculikan dan penghilangan nyawa Pai Xiaoyan, satu pelaku akhirnya ditemukan. Dia adalah Lin Chunsheng. Ditemukan di sebuah pemukiman. Saat ingin ditangkap, terjadi aksi pengejaran dan baku tembak menegangkan antara polisi dan Lin Chunsheng. Petugas kepolisian dikabarkan menjadi korban dalam insiden itu. Sementara Lin memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri setelah ditembak polisi. Beberapa bulan setelah insiden Lin, polisi lalu menemukan Cao Tianmin. Dia juga setelah dikepung polisi. Tapi ini belum berakhir. Karena masih ada satu tersangka lain yang belum ditangkap dalam kasus penculikan dan penghilangan nyawa ini. Chen Qinxing gak kalah nekat. Dia masuk ke rumah atase militer Afrika Selatan di Taipei dan menyandra keluarga mereka. Usai menguasai rumah, Chen langsung nelpon media dan polisi. Dia minta supaya tindakannya diliput media internasional dan ngancam bakal ngebunuh keluarga atase militer tersebut jika permintaannya tidak dipenuhi. Dalam kasus ini, istri Chen yang bernama Chang Su-chen didakwa sebagai kaki tangan dan terancam 12 tahun penjara. Chen meminta agar istrinya tidak didakwa dan dia meminta pengacara bernama Frank Xie. Chen sempat bertanya pada Frank tentang ancaman hukuman dari perbuatannya. Frank menyebut bahwa Chen terancam hukuman mati. Namun akhirnya, dia keluar dari rumah itu dan melepaskan sandranya. Setelah insiden itu, Chang diganjar hukuman 9 bulan karena ngebantu suaminya menghindari penangkapan pada 23 September 1999. Sementara Chen dieksekusi oleh regu tembak pada 6 Oktober malam pukul 21.00. Insiden lokal ini berubah menjadi kasus internasional. Kejahatan yang semulanya penculikan berubah menjadi penghilangan nyawa dan juga penyekapan. Gue Joy, sampai jumpa di Usut Punya Usut episode selanjutnya.